Hai, halo, saya Soekarto dari belajarbisinternet.com. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Google Keyword Planner, di mana Anda akan menggunakannya untuk melakukan riset keyword. Anda untuk mengakses Google Keyword Planner, Anda harus login dulu ke Google AdWords Anda. Ini account baru yang saya buat. Lalu Anda tinggal mengakses pakai menu Tools, Keyword Planner. Maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Untuk melakukan riset keyword, yang paling Anda pakai adalah yang menu yang pertama ini ya. Jadi search new keyword. Nah, Anda akan diminta untuk memasukkan keyword-keyword apa aja yang mau Anda riset ya. Anda masukkan ke sini. Targetingnya mungkin Anda harus benahin dulu ya. Kalau Anda mau untuk marketnya Indonesia, Anda perlu ganti dengan Indonesia. Jadi Anda ketikkan Indonesia gitu ya. Indonesia, Anda klik add. Jadi otomatis nanti keluar Indonesia. Tapi kalau Anda mau misalkan United States, Amerika gitu ya, ya Anda bisa ketikkan United States, Anda add gitu ya, yang Indonesia Anda remove ya. Jadi ini sebenarnya tergantung Anda maunya seperti apa. Oke, saya misalkan seperti ini Indonesia. Untuk language saya biasa pilih all language, saya silang, saya save all language karena kadang-kadang ada orang yang di Indonesia pakai browsernya pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kadang-kadang biarin all language aja. Terus ini Google ya, Google and Search Partner nggak ada masalah. Anda mau pilih Google aja atau Google Search Partner nggak oke aja. Lalu sudah, Anda ketikkan aja ya. Misalkan Anda mau meriset, Anda mau mulai jualan misalkan bumbu pecel misalkan. Anda mau tahu ada banyak nggak sih orang yang nyari bumbu pecel di online gitu ya. Nah, Anda gunakan fasilitas ini. Anda riset keyword, Anda ketikkan misalkan bumbu pecel misalkan. Anda enter. Bukan enter ya. Anda bisa masukkan variasinya, tapi kalau saya bilang bumbu pecel atau bumbu pecel yang terkenal kan Blitar ya. Apalagi bumbu pecel Madiun. Surabaya nggak tahu ya, ada nggak ya. Saya ketikkan aja ya, gini ya. Oke, terus setelah itu saya klik Get Ideas. Maka dia akan mulai mencari, Google akan mulai mencari ada berapa banyak yang ini. Nah, Anda perlu klik yang keyword ideas ya, ini. Lalu Anda akan lihat, nah ini hasil tampilannya. Bumbu pecel itu di sini ada average monthly search, artinya dalam 1 bulan rata-rata ada 2.900 orang yang mencari keyword ini. Ya berarti ini ya lumayan banyak ya, satu hari hampir 100 orang. Itu baru kata kunci yang utamanya ya, bumbu pecel ini ya. Madiun 590 ya. Kalau Anda lihat ini adalah dari setiap bulannya seperti apa. Jadi Januari ini naik ya. Jadi 720. Jadi 590 ini sebetulnya hanyalah rata-rata. Kayak ini 2.900 kan, ini naik turun ya. Yang ini terakhir 2.900 ya. Dari sini Anda akan langsung tahu bahwa berarti kalau jualan bumbu pecel secara online kayaknya banyak yang cari juga nih ya. Jadi Anda bisa aja jualan itu. Jadi ini yang disebut namanya riset market ya, riset pasar. Nah, kalau Anda mau spesifik, mau jualan bumbu pecel yang mana? Nah, Anda lihat, ternyata yang Madiun tuh lebih banyak orang cari karena lebih terkenal ya, pecel Madiun ya. Jadi bisa jadi Anda nanti kalau jualan bumbu pecel, Anda sediain yang paling banyak stoknya adalah yang bumbu pecel Madiun misalkan. Ya, atau apapun ya. Ini adalah sebuah data, tinggal Anda bagaimana mau menganalisanya, apa yang Anda putuskan. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari riset keyword adalah untuk itu. Anda mau mendapat konfirmasi bahwa memang kalau Anda jualan produk itu atau mau masuk ke bisnis itu, paling tidak Anda tahu ada yang nyari. Karena seperti yang saya katakan bahwa lebih mudah menjual produk yang memang orang cari daripada menjual barang yang orang tidak cari, ya. Nah, tapi di bawah sini ada juga namanya keyword by relevant. Artinya si Google memberikan data dari keyword-keyword lain yang menurut dia ada hubungannya dengan apa yang kita tadi masukkan. Dia tuliskan resep bumbu pecel. Ternyata banyak juga orang yang nyari resep bumbu pecel. Ya, tapi kan itu bukan bisnis yang Anda mau terjunin. Anda tidak mau buat resep, tapi Anda mau jualan bumbu pecelnya. Sambal pecel, resep pecel, ya. Anda bisa lihat ya, pecel lele dan sebagainya. Jadi ini adalah relevansi biasanya yang diberikan oleh Google yang ada hubungan dengan keyword yang kita masukin. Oke ya, jadi itu tujuan pertama dari melakukan riset keyword adalah untuk itu, mendapatkan konfirmasi apakah memang produk yang Anda atau bisnis yang Anda mau terjunin itu memang ada orang yang nyari secara online atau enggak.
Oke, saya kasih contoh yang kedua ya. Misalkan Anda rencana untuk ini saya klik modify search. Anda misalkan Anda mau buka jasa percetakan di Surabaya. Jasa percetakan Surabaya gitu ya. Oke, get ideas, dia cari. Nah, di sini ada tulisan jasa percetakan Surabaya. Sangat sedikit ternyata orang yang mengetik dengan kata kunci itu, ya. Yang lebih banyak apa kita lihat ya. Percetakan di Surabaya ada 210. Ya lumayan sih ya. Tapi yang ini percetakan Surabaya paling banyak. Ya 1000 setiap bulan rata-rata sampai 1300. Artinya kalau berdasarkan data ini sebenarnya orang yang nyari percetakan di Surabaya itu banyak juga ya. Ada lagi cetak brosur ya, ada segala macam percetakan murah Surabaya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di total orang yang mencari jasa percetakan dengan berbagai kata kunci itu banyak juga. Artinya kalau Anda mau terjun bisnis itu masuk akal juga sih ya, banyak orang yang nyari. Tentu aja Anda harus bisa terima secara online. Misalkan orang itu tinggal email, Anda bisa cetak atau semacam itu ya. Karena ini orangnya kan marketnya online, bukan orang yang datang ke tempat percetakan Anda. Nah, riset keyword ini juga berguna untuk Anda jadi tahu kata kunci apa yang harus ditargetkan. Artinya website Anda kalau mau dibuat ranking tinggi di halaman 1 Google, itu target utamanya keyword apa. Kalau kita tadi terpikirkan jasa percetakan Surabaya, ternyata sedikit banget yang ngetik itu. Ternyata yang paling banyak adalah percetakan Surabaya. Jadi Anda tahu, oh kalau gitu website saya yang saya buat itu harus dioptimalkan SEO-nya supaya ranking di percetakan Surabaya. Ya, caranya bagaimana? Tentu saja saya nggak bisa bahas di video ini. Tapi itulah yang dilakukan oleh riset keyword. Kita jadi tahu sebenarnya kita mau target keyword apa yang paling banyak dicari orang. Ya, jadi seperti itu. Fungsi lain dari riset keyword adalah untuk mengetahui keyword apa yang paling bagus. Cuma ada hal lain lagi yang bisa Anda dapatkan dari riset keyword ya, tujuannya lain lagi. Anda lihat relevansinya. Percetakan undangan, ini cetak brosur ya, ada hubungannya yang percetakan. Jasa sablon kaos ya. Ternyata ada juga ya orang-orang yang nyari sablon kaos ya. Artinya ini ada sebuah bisnis yang mungkin Anda tidak terpikir sebelumnya ya. Maunya percetakan, kalau percetakan kan general banget ya, umum banget, percetakan brosur, ternyata sablon kaos ternyata juga lumayan banyak. Cetak kaos satuan ya, tempat sablon kaos di Surabaya. Dari sini Anda bisa melihat ada satu ide baru mungkin. Oh, daripada saya buat percetakan mesinnya lebih mahal, jasa sablon itu lebih murah mesinnya misalkan. Jadi Anda memutuskan untuk melakukan seperti itu. Ya, itu guna lain dari riset keyword adalah seperti itu. Anda mendapatkan ide-ide baru. Dan hal terakhir yang biasanya saya ingin tahu adalah dari riset keyword di Google Keyword Planner ini adalah saya jadi tahu tentang kompetisi. Kompetisi iklan ya di sini ya. Di kompetisi ini adalah kompetisi iklan. Artinya kalau low itu berarti orang yang masang iklan untuk kata kunci itu rendah. Contohnya ini ya, percetakan Surabaya itu low. Berarti dia relatif lebih sedikit yang pasang iklan. Dia memang ada kasih suggested bidnya 1690 ya, tapi itu cuma patokan kira-kira dari Google, nggak harus diturutin ya. Anda juga lihat, oh sablon low. Tapi kalau cetak brosur sudah competition sudah medium. Jadi orang yang pasang iklan untuk kata kunci itu jauh lebih banyak ya. Tentu aja kalau sudah orang yang banyak pasang ads, itu biasanya harganya juga makin hari makin mahal biasanya ya. Oke, jadi itu kira-kira cara menggunakan riset keyword untuk Google Keyword Planner. Jadi tujuannya untuk mengetahui barang yang Anda mau jual atau bisnis Anda mau terjun itu bagus atau enggak, ya banyak dicari orang atau enggak. Anda juga bisa tahu keyword apa yang paling bagus untuk Anda targetkan untuk keperluan SEO-nya Anda. Ya, Anda juga bisa tahu yang mana yang lebih kompetisinya untuk iklan lebih banyak. Ya, jadi Anda bisa tahu juga bisnisnya oke nggak, Anda siapkan budget berapa dan sebagainya ya. Jadi riset keyword itu sebenarnya satu keahlian, satu hal yang menurut saya sangat penting untuk Anda kuasain. Oke, saya rasa cukup itu aja yang ingin saya jelaskan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.